Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Behimo dengan NIM A01423021. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Saya hari ini akan membahas sebuah studi kasus menarik tentang dilema etika profesional yang sering dihadapi di dunia teknologi. Kasus integritas atau efisiensi. Ini terjadi di startup Vintage X dan mengangkat pertanyaan fundamental. Apakah boleh mengorbankan keamanan sistem demi memenuhi deadline bisnis? Bayangkan, Anda adalah seorang analis sistem di startup Vintage X yang sedang mengembangkan sistem manajemen keuangan untuk pemerintah daerah. Sistem ini akan mengelola dana publik milik masyarakat. Namun, di tengah pengembangan, manajer proyek memberikan instruksi yang mengejutkan. Nonaktifkan fitur audit trail untuk meningkatkan performa sistem agar deadline bisa tercapai. Audit trail adalah jejak digital yang mencatat setiap transaksi, siapa, kapan, dan apa yang dilakukan dalam sistem. Ini sebagai CCTV untuk data keuangan. Tanpa fitur ini, sistem menjadi rentan terhadap manipulasi dan korupsi. Mari kita identifikasi masalah utama dalam kasus ini. Yang pertama, pelanggaran integritas sistem. Menonaktifkan audit trail sama seperti menghapus kamera keamanan di bank. Ini menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan untuk manipulasi data keuangan pemerintah. Yang kedua, konflik kepentingan. Anda tarik-menarik antara target bisnis jangka pendek versus tanggung jawab profesional jangka panjang. Yang ketiga, dampak pada dana publik. Sistem ini mengelola uang rakyat. Keputusan yang salah bisa merugikan seluruh masyarakat. Keempat, dilema loyalitas. Sebagai karyawan profesional IT, Anda juga punya tanggung jawab pada masyarakat. Mari kita periksa dari sudut pandang kode etik profesional. ACM Code of Ethics menekankan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Sistem tanpa audit trail justru membahayakan. Hindari merugikan. Risiko korupsi adalah kerugian nyata, jujur dan dapat dipercaya. Menyembunyikan risiko keamanan adalah ketidakjujuran. Jaga keamanan sistem. Audit trail adalah komponen keamanan kritis. Semua prinsip ini dilanggar jika kita mengikuti instruksi manajer. Bagaimana berbagai teori etika memandang kasus ini? Teori pertama, teori kewajiban atau deontologi. Immanuel Kant berkata, bertindaklah seolah tindakanmu akan menjadi hukum universal. Jika semua developer menonaktifkan fitur keamanan, industri IT akan hancur. Kita punya kewajiban moral yang tidak bisa dikompromikan. Yang kedua, teori konsekuensi atau utilitarianisme. Mari hitung siapa yang diuntungkan versus siapa yang dirugikan. Yang diuntungkan adalah beberapa orang di perusahaan, sedangkan yang dirugikan seluruh masyarakat yang dananya dikelola sistem. Jelas kerugiannya jauh lebih besar. Yang ketiga, etika kebijakan. Apa yang akan dilakukan profesional berintegritas? Seseorang yang jujur, bertanggung jawab, dan berani akan mempertahankan audit trail. Menariknya, ketiga teori ini mengarah pada kesimpulan sama. Pertahankan audit trail. Tidak hanya masalah etika, ini juga berpotensi melanggar hukum, yaitu hukum Undang-Undang ITE, melarang keras akses sistem tidak sah yang mudah terjadi tanpa audit trail. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita lakukan adalah tindakan langsung. Kita bisa tolak tegas untuk melanjutkan tanpa audit trail. Dokumentasikan semua komunikasi sebagai bukti. Usulkan solusi alternatif yang tidak mengorbankan keamanan. Selanjutnya kita bisa komunikasi strategis. Yang pertama, siapkan presentasi komprehensif tentang risiko kepada manajemen senior. Gunakan data dan kasus nyata untuk menjelaskan potensi kerugian. Libatkan tim legal perusahaan. Yang ketiga, eskalasi bertahap. Jika manajer tetap bersikeras, eskalasi ke atasan yang lebih tinggi. Pertimbangkan melaporkan ke board of directors. Langkah terakhir, laporkan ke otoritas regulasi. Kasus ini mengajarkan beberapa hal penting. Yang pertama, menjadi profesional IT butuh lebih dari keahlian teknis, integritas, moral, sama pentingnya. Yang kedua, tekanan bisnis tidak pernah bisa jadi alasan untuk mengkompromikan etika. Yang ketiga, sebagai profesional IT, produk kita mempengaruhi banyak orang. Tanggung jawab kita besar. Yang keempat, dilema. Etika butuh analisis mendalam, tidak bisa diselesaikan dengan cara simpel. Yang kelima, integritas adalah investasi jangka panjang yang lebih berharga dari keuntungan sesaat. Kesimpulannya adalah, di dalam dilema integritas atau efisiensi, jawabannya jelas. Integritas selalu harus diutamakan. Keberanian moral untuk mengambil sikap yang benar
meskipun sulit, adalah yang membedakan profesional sejati dari sekedar pekerja teknis. Ingat, kita tidak hanya membangun kode, kita membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari semua teknologi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak. Mari kita jadikan pembelajaran ini bekal untuk menjadi profesional IT yang berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.